Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara dan teknik melancarkan ASI. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms, setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Salah satu caranya adalah dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi, hanya ASI mulai dari lahir sampai dengan usia 6 bulan. Jadi, tanpa pemberian air mineral, tanpa pemberian susu formula, atau tanpa pemberian madu pada saat awal lahir. Jadi, ASI eksklusif adalah ASI saja. Hanya ASI saja yang diberikan kepada bayi. Kalau misalnya bayinya sudah mengkonsumsi makanan lain atau minuman lain seperti misalnya susu formula, nah itu bukan lagi ASI eksklusif namanya, meskipun susu formula yang diberikan hanya sedikit. Sebelumnya saya ingin bahas yang ini dulu. Nah, biasanya orang tua pada saat awal persalinannya, pada saat ingin menyusui bayinya, merasa bahwa ASInya itu tidak ada. Sementara bayinya itu menangis dan menurut orang tua, menurut ibu-ibu, bahwa bayi yang menangis itu pasti bayinya kelaparan. Padahal, moms harus perhatikan ini, bahwa ASI itu tidak langsung keluar dengan lancar, dengan derasnya. Jadi, yang pertama keluar pada hari pertama sampai hari ketiga setelah persalinan adalah kolostrum. Jadi, kolostrum yang keluar itu jumlahnya sedikit, tapi itu bisa dibilang adalah cairan emas, di mana sangat bermanfaat untuk bayi. Jadi, kolostrum itu warnanya kuning, jumlahnya sedikit, dan itu sudah cukup untuk lambung bayi, untuk pencernaan bayi. Jadi, kalau misalnya dalam jumlah yang sedikit, bayi itu sudah merasa kenyang. Jadi, moms tidak usah khawatir kalau misalnya bayi itu atau ASI yang keluar itu tidak banyak atau bukan ASI yang berwarna putih, karena memang belum waktunya. Ada tahapan-tahapan di mana ASI akan berubah menjadi warna putih, mulai dari kolostrum, kemudian ASI yang belum terlalu putih. Nah, setelah itu nanti ASI yang pada umumnya sering kita lihat yang akan keluar. Jadi, biasanya kan ibu-ibu kalau misalnya merasa anaknya itu lapar sementara ASInya belum keluar, maka solusi yang mereka berikan adalah pemberian susu formula. Jadi baru bayinya usia 1 hari, sudah dikasih susu formula, sudah diberikan susu formula. Padahal memang ASInya itu belum waktunya untuk keluar, ASI putih itu. Yang bayi butuhkan pada saat itu adalah kolostrum. Kolostrum itu sangat banyak kandungannya. Jadi, jangan sampai melewatkan pemberian kolostrum pada bayi moms. Oke, moms? Nah, selanjutnya hal yang penting juga yang moms ketahui bahwa kapan sih waktu terbaik untuk mempersiapkan produksi ASI. Biasanya ibu-ibu itu mempersiapkan atau mengkonsumsi ramuan-ramuan atau banyak mengkonsumsi sayuran itu pada saat masa nifas, setelah bersalin. Padahal itu salah. Jadi, hal yang harus disiapkan untuk memperbanyak produksi ASI bukan pada saat masa nifas atau setelah bersalin, tapi waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan ASI adalah pada saat trimester akhir kehamilan. Jadi, di trimester akhir atau trimester ketiga, moms harus mempersiapkan produksi ASI yang nantinya setelah bersalin ASInya akan lancar. Seperti itu, jadi tidak usah repot-repot lagi pada saat masa nifas itu minum pil, kapsul, nah atau beberapa cara lain untuk memperlancar ASI. Jadi tidak perlu repot lagi pada saat masa nifas karena kita sudah persiapkan pada saat kehamilan di trimester akhir. Tapi kalaupun ada ibu-ibu yang sudah melahirkan baru menonton video ini, itu tidak masalah karena di sini kita akan membahas cara dan teknik untuk memperlancar ASI. Oke, mungkin sudah banyak sekali pendahuluan yang saya sampaikan di video kali ini. Nah, sekarang kita langsung saja ke teknik-tekniknya atau cara-caranya untuk memperlancar ASI. Jadi, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperlancar ASI. Misalnya saja dengan menggunakan bahan alami, kemudian menggunakan produk-produk yang dijual, atau produk-produk yang langsung dikonsumsi, kemudian juga bisa menggunakan teknik-teknik pijatan. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya.
Jadi yang pertama kita bahas tentang bahan alami untuk memperlancar ASI. Di mana bahan alami ini bisa kita dapatkan di sekitar kita. Misalnya contohnya saja sayuran hijau. Nah, sayuran-sayuran hijau seperti misalnya bayam atau bayam merah. Kemudian daun katuk. Nah, pasti sudah tahu semua kan tentang daun katuk, khasiatnya begitu besar untuk memperlancar ASI. Selain itu ada juga daun kelor, pare, serta ada juga selain sayuran hijau yaitu wortel yang bisa memperlancar produksi ASI. Jadi, moms juga bisa mengkonsumsi sayuran itu. Nah, selain dengan sayur-sayuran, moms juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan. Misalnya saja kacang almond, kacang tanah. Yang jelasnya kacang-kacangan, khususnya juga kacang hijau yang juga bisa memperlancar produksi ASI. Selain sayuran, kacang-kacangan, moms juga bisa mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahannya seperti semangka, pepaya, kurma, serta ada juga protein yang bisa meningkatkan produksi ASI. Misalnya susu rendah lemak dan juga ikan salmon yang kaya akan omega 3. Nah, jadi itu bahan-bahan alami yang pastinya mudah didapatkan di sekitar moms. Jadi moms bisa konsumsi itu, misalnya saja bisa masak kacang hijau dengan daun katuk dicampur. Nah, itu juga bisa. Jadi moms bisa buat menu-menu untuk memperlancar ASI. Kemudian yang kedua setelah bahan alami tadi adalah produk-produk pelancar ASI. Jadi produk-produk pelancar ASI itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada susu khusus untuk ibu menyusui atau susu ibu nifas. Biasanya ada susu yang memang khusus ibu nifas dan ibu menyusui. Moms bisa beli itu. Biasa ada di Indomaret, Alfamart, di apotik. Nah, selain susu khusus itu, khusus ibu nifas, ada juga susu almond. Jadi susu dari kacang almond yang berupa bubuk. Jadi kalau mau dikonsumsi itu tinggal diseduh kemudian diminum. Kemudian juga selain dari susu-susu, produk pelancar ASI lainnya ada yang berupa kapsul, tablet. Nah, untuk kapsul dan tablet, moms bisa dapatkan di apotik. Sebelum itu moms harus tanyakan dulu bahwa apakah produk itu aman, apakah banyak yang konsumsi. Moms bisa tanyakan ke apoteker atau bisa tanya ke penjualnya. Kalaupun moms itu ragu untuk beli di luar, moms bisa pada saat misalnya sudah mau pulang dari puskesmas atau praktek mandiri bidan setelah bersalin, moms bisa tanyakan ke bidannya, produk apa yang bagus untuk dikonsumsi. Di antara pil dan kapsul itu, merek apa yang bagus dan yang aman untuk dikonsumsi dan pastinya memberikan efek yang bagus untuk melancarkan ASI. Nah, selain dari susu, pil, kapsul, ada juga produk pelancar ASI yang berupa biskuit. Biskuit dan teh. Jadi biskuit dan teh ini bisa moms konsumsi pada saat trimester akhir kehamilan. Selain tadi dari pil dan kapsul itu sebaiknya jangan dikonsumsi pada saat hamil, kecuali kalau moms bisa atau pernah konsultasi ke dokternya dan dokter mengizinkan, ya itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada konsultasi sebelumnya, sebaiknya jangan dikonsumsi dulu pada saat hamil. Nanti dikonsumsi setelah masa nifas atau setelah bersalin. Kalau misalnya ingin memang mempersiapkan ASI pada saat kehamilan, sebaiknya konsumsi saja makanan atau bahan alami yang seperti tadi saya sebutkan. Itu jauh lebih sehat. Nah, jadi moms mungkin pernah lihat atau yang belum pernah lihat teh dan biskuit pelancar ASI itu sebenarnya banyak juga dijual di online shop. Moms bisa cek. Nah, itu bisa moms order, beli, dan konsumsi. Nah, selain dari produk dan bahan alami untuk melancarkan ASI, ada juga teknik-teknik pijatan yang bisa moms lakukan di rumah untuk melancarkan produksi ASI. Nah, itu juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Di sini, moms bisa cek di video saya yang itu. Nah, ada 3 teknik yang saya bahas di video itu, yaitu teknik perawatan payudara. Teknik perawatan payudara itu dilakukan dengan merawat bagian payudara dengan teknik-teknik tertentu yang moms bisa dapatkan videonya di YouTube. Ada beberapa tekniknya yang pasti pada saat pencarian di YouTube itu banyak yang muncul, banyak yang membuat video tutorialnya. Dan setelah tadi
teknik pijat payudara, ada juga yang namanya teknik pijat oksitosin. Jadi, pijat oksitosin itu adalah pijatan yang dilakukan pada bagian punggung atau tulang belakang. Jadi, itu harus butuh bantuan orang lain. Dan teknik pijat laktasi, di mana pijat laktasi ini dilakukan pijatan pada area kepala, leher, punggung, payudara. Nah, semuanya itu bisa moms lihat di YouTube. Jadi untuk teknik-tekniknya bisa dilihat di YouTube. Jadi teknik-teknik itu apabila selalu dilakukan atau rajin itu bisa memperlancar produksi ASI, yang pastinya produksi ASI juga melimpah. Dan sebaiknya moms nonton dulu video saya yang sebelumnya, karena di situ ada juga hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pijatan. Jadi sebaiknya nonton dulu videonya. Oke moms, jadi itulah tadi yang saya sampaikan tentang cara-cara dan teknik untuk memperlancar produksi ASI. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan kalau misalnya moms ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, bisa juga DM di Instagram atau inbox di Facebook saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk moms juga yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.